Jadi semuanya ada 1 hektar ini, Pak. 1 hektar ini untuk diperuntukkan untuk pengrajin ini UKM tahu tempe yang ada di kita. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa bagus ini ya. Untuk tahu nanti ada untuk tahu 1/2 hektar, untuk tempe 1/2 hektar. Jadi berarti dua bibit ya? 2 jenis, karena nggak sama. Kalau untuk tahu itu yang kecil gerobogan, yang ini Biosoi 1 ini dari IPB. Oh, ini buat tahu berarti ya? Ini buat tempe. Oh, buat tempe. Karena besar. Kalau buat tahu yang kecil, lebih kecil dia. Ditambah lagi tumpang sari ini untuk para petaninya, yang kelompok petani kan 10 orang. Ini kualitas tinggi ini. Kualitas tinggi. Ini Biosoi 1 yang kita dapat dari IPB nih. Ini ada Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan 1 Saiful Rahman. Di sini saya berkunjung ke rumah Bapak Kades Bojong Jengkol. Dan di sini saya melihat ada aquaponik yang sebagai percontohan buat warga Desa Bojong Jengkol. Di sini terlihat ada patsoy, dan di bawahnya di sini ada kolam ikan mujair. Dan di sini ada patol semua. Di sini ada ditanamin bibit lele, dan yang lainnya ada bibit ikan mujair. Dan di sini ada beberapa aquaponik yang sedang mulai ditanam-tanam. Inilah aquaponik yang berada di rumah Bapak Kades Bojong Jengkol sebagai percontohan buat warga yang nantinya akan dikembangkan untuk menanam aquaponik. Di sini terlihat yang kolam 1 ditanamin kangkung, dan di bawahnya di sini ada ikan mujair. Dan ini di sini ada buah labu. Semoga Desa Bojong Jengkol sebagai percontohan buat aquaponik yang dilaksanakan Kades Bojong Jengkol buat kesejahteraan warganya. Di sini ada buah kangkung yang ditanam di tanah. Jadi buat percontohan, di sini di depan saya terlihat kacang kedelai. Jadi Kades Bojong Jengkol itu bikin percontohan buat warganya yang akan disampaikan buat warganya. Di sini buah kedelai ini buah yang kedua. Inilah buah kedelai yang bagus sekali. Buah kedelai ini ditanam di tanah warga yang ukurannya sekitar 1/2 hektar.
Dan inilah bibit yang akan segera ditebar. Ini tanaman kangkung yang baru disemai. Jadi buat percontohan ini, di sini banyak sekali macam sayuran, buah-buahan, ada jambu juga di sini untuk percontohan buat warga kampung dan desa Bojong Jengkol di sini. Di sini ada buah jeruk juga, dan yang lainnya ada buah jeruk limau. Ada tanaman sereh. Di sini terlihat kangkungnya subur sekali karena untuk pemeliharaannya bagus. Dan ini buah waluh besar yang akan sebentar lagi akan dipanen. Di sini terlihat juga ada jeruk limau. Jeruk limau ini sebentar lagi akan dipanen. Sini kelihatan buahnya mulai tumbuh besar. Dan sistem tanaman buah limau ini bersifatnya tumpang sari dengan bibit serai. Inilah bibit serai yang di atasnya buah limau. Di sini terlihat ada buah yang subur sekali. Saya akan menemui bapak yang lagi duduk di
saung ini yang lagi garap buah limau. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa ini? Swanta. Bapak siapa? Swanta. Bapak Swanta. Bapak Swanta di sini ngurus ini ya, buah limau ya? Iya. Oh, buah limonya bagus-bagus Pak. Semoga Bapak berhasil ya di sini ngurus buah limonya ya. Amin. Amin, amin. Buah limonya sangat subur sekali. Sebentar lagi akan berbuah. Jadi hari ini dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya sekalian berkunjung ke Bapak Lurah dan melihat di sini ada bibit aquaponik. Di sini dalamnya di sini ada ikan lele dan ikan mujair, subur sekali. Enggak oge. Enggak. Jadi hari ini kebetulan Hari Raya Idul Fitri, saya berkunjung ke rumah Bapak Lurah Bojong Jengkol. Jadi suasana Hari Raya Idul Fitri ini di rumah Bapak Kades ini ramai sekali, banyak warga yang berkunjung di sini. Jadi saya ingin menanyakan tentang aquaponik. Jadi gimana ini aquaponik ini Pak Kades? Siap. Aquaponik ini adalah satu program kita Desa Bojong Jengkol, yaitu untuk ketahanan pangan. Kita di satu program itu ada aquaponik. Sistem aquaponik ini adalah pertanian ala modern, anak-anak muda supaya bisa lebih mencintai pertanian dan tidak harus berkotor-kotor ya. Kita bikin aquaponik seperti ini supaya nanti sampel-sampel kita ini ada 12 plot itu untuk dibuat 12 RW yang ada. Nanti yang satu RW karakternya itu tanggung jawab untuk mengurus satu plot gitu. Jadi kenapa sih disatukan di sini? Karena apa? Harus supaya bisa terkontrol dengan baik. Terus kalau misalnya ada yang sudah siap di wilayah, nanti bisa dibawa dibikin lagi di tiap wilayah seperti ini. Jadi satu Karang Taruna, satu plot aquaponik supaya anak-anak bisa bergerak. Nah, kami berharap nanti setiap wilayah, setiap RW itu anak-anak mudanya di plotting jadi Karang Taruna wilayah itu bisa ada pergerakan di tiap wilayah. Gitu. Jadi aquaponik juga ada juga bibit limau juga ya Pak. Selain aquaponik, kita di tahun ini aquaponik, pertanian aquaponik, yang kedua budidaya kedelai. Nah, budidaya kedelai ini kita masih baru 1 hektar saja untuk menutupi kebutuhan UKM yang ada di kita, yaitu UKM pembuatan tahu dan tempe. Dan mudah-mudahan dengan cara budidaya kedelai ini bisa mensuplai bahan baku yang masyarakat kita bergerak di bidang tahu tempe. Insya Allah semuanya bisa tercover dari kita, walaupun belum 100%, tapi kita bisa mengcover sedikit lah untuk awal pergerakan kita kedelai itu. Terus yang satu lagi emang ada budidaya ikan, yaitu bahwa kita pusatkan di RW 9 karena di sana empang masih bagus, airnya juga masih bagus, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Nah, itulah ketahanan pangan supaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca COVID-19 waktu itu, dan sekarang untuk kebutuhan hewani nabati.
Dan yang terpenting bagi kami adalah semua wilayah bergerak di ada pergerakan lah di wilayah untuk kemajuan desa Bojongko di sektor pertanian. Ya mudah-mudahan ya Pak Kades, jadi Amin, amin. Desa amin. Bojongjengkol bisa sebagai percontohan kabupaten. Jadi Amin. semoga Desa Bojong ini percontohan yang terbaik Insya buat Allah, amin. warganya. Dan satu lagi nanti 2025 kita sudah kita dapat dari alhamdulillah kita dapat program TPS 3R dari Kementerian PUPR dan ini untuk menuntaskan untuk mengurai sampah. Dan khusus untuk sampah kita punya TPS 3R dan alhamdulillah 2025 kita dapat itu. Dan 12 RW nanti kita akan olah sampah kita, jangan sampai sampah kita di program ini sampah kita tidak pindah ke Galuga, tapi akan diolah di TPS 3R. Amin, Di amin. tiap wilayah dibuat plot-plot sampah, spot-spot sampah dan spot-spot pergerakan ekonomi juga di sana. Nanti ada pemilahan di wilayah, nanti organiknya bisa dibawa ke TPS 3R dan untuk dibuat magot, dibuat pupuk organik, dan satu lagi yaitu kemarin ada teknologi lagi dibuat pelet. Dan nanti di TPS 3R nanti bergeraknya. Di tiap wilayah kita buat spot-spot untuk pemilahan di sana untuk anorganiknya. Nanti organiknya dibawa ke TPS 3R untuk diolah menjadi produk-produk yang unggulan buat Desa Bojongko dan untuk kebutuhan Desa Bojongko. Alhamdulillah kita dapat 2025. Insya Allah dari Kementerian PUPR. Dan kita sudah masuk ke dan kita juga sudah direpresentasikan di Cimahi juga, di DPMD provinsi, terus BPKD provinsi itu sudah kita jejaki. Insya Allah doakan saja mudah-mudahan TPS 3R ini tidak ada hambatan dan sampah yang ada di Desa Bojongko yang kurang lebih satu hari itu 1 ton 1,5 ton itu bisa kita manfaatkan menjadi dan sampah ini mudah-mudahan menjadi anugerah, bukan menjadi masalah lagi buat masyarakat juga. Terima kasih Pak Kades atas semoga Desa Bojongjengkol bisa desa percontohan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Marawak kangkung. Ini kangkungnya bagus sekali ya Pak Kades ya. Jadi subur benar ya. Ini hanya aquaponik saja kita pakai. Yang itu Di bawah juga sama. itu kedelai ya. Ini kedelai. Ini buat ini lindung. Nah, belut. Nah, ini kebun kedelai nih. Kita pakai biosoi 1 yang dikasih oleh IPB. Kita kembangkan IPB ini biosoi 1 paling tinggi nih. Tuh. Ini kualitas tinggi nih, Ini biosoi 1 yang kita dapat dari IPB nih. Ini ada berapa? Jadi semuanya ada 1 hektar ini Pak. 1 hektar ini untuk diperuntukkan untuk pengrajin ini UKM tahu tempe yang ada di kita. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa bagus ini ya. Untuk tahu nanti ada untuk tahu 1,5 hektar, untuk tempe 1,5 hektar. Jadi berarti dua bibit ya. 2 jenis karena nggak sama. Kalau untuk tahu itu yang kecil gerobogan, yang ini biosoi 1 ini dari IPB. Oh, ini buat tahu berarti ya. Ini buat tempe. Oh, buat tempe. Karena besar. Kalau buat tahu yang kecil, lebih kecil dia. Ditambah lagi tumpang sari ini untuk para petaninya yang kelompok petani kan 10 orang. Untuk mereka kita kasih lahan untuk tumpang sarinya. Jadi kedelai nggak keganggu, mereka bisa dapat uang, dapat ininya dari tumpang sarinya. Jadi ada pepaya California, ada sereh, terus ada pisang juga. Ini untuk pemberdayaan adalah. Jadi berapa hari lagi untuk dipanen? Ini 2 minggu lagi. 2 minggu bisa dicabut, bisa dipanen. 2 minggu panen ya. 2 minggu panen. Ini baru 20 selesai. Dapat.
Ini udah gede semua. Gede-gede semua. Tuh. Nah ini kedelai yang ini apa tuh untuk apa? Kalau yang kecil yang gerobogan itu untuk yang ini lebih kecil dia. Ini gerobogan. Bisa ngomong nggak? Ya? Mama nggak ada? Jadi mampun. Like